berkah buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Agenda pada malam hari ini yakni judulnya Jumat Sharing. Jadi kita sharing-sharing santai, sharing-sharing yang mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Obrolannya santai tapi bermanfaat buat sesama. Amin amin ya robbal alamin. Pada malam hari ini yakni membangun jiwa sosiopreneur. Jadi sosiopreneur sendiri itu kan merupakan hubungan dari dua hal, yakni sosial dan entrepreneur. Atau bisa juga diartikan dengan kegiatan sosial ada entrepreneurnya, atau kegiatan entrepreneur yang juga ada sosialnya. Ada nilai bobot impact dampak sosialnya bagi masyarakat. Di sini sudah kehadiran beberapa tamu-tamu istimewa yang luar biasa sekali, para aktivis-aktivis dan entrepreneur muda yang sangat cetar membahana ya, yang sudah tidak kalah dengan artis-artis lainnya luar biasa. Kita akan sapa satu persatu, yakni Assalamualaikum Kak Nur Komari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Rizal. Ya, selamat malam. Sehat selalu Kak Nur. Alhamdulillah luar biasa sehat. Gimana dengan Kak Rizal? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa semangat. Allahu Akbar. Ciri khasnya trainer. Ya, kita sapa yang satu lagi, ada Kak Ida Cueah. Kak Ida Cueah. Halo. Halo Kak Rizal. Salamnya dijawab dulu ya? dong. Salamnya dijawab dulu dong. Oh, waalaikumsalam Kak Rizal. Ya, terlalu bersemangat sampai lupa. Sehat, ya sehat selalu. Semoga Alhamdulillah. Aida juga sehat selalu. Ini amin. Aktivis yang luar biasa ya, aktif di mana-mana Kak Ida ini. Kak Ida, Kak Nur lah. Nanti mudah-mudahan akan bergabung juga di tengah-tengah kita. Nanti mudah-mudahan bisa menyusul Kak Dok Dr. Alfian Yuniarta. Itu panggilan kesayangan saya Kak Dok. Kak Dok. Dr. Alfian Yuniarta masih prepare, nanti bisa bergabung. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang temanya membangun jiwa sosiopreneur. Nah, akan ada beberapa poin-poin pembahasan yang akan kita kupas secara rinci dan aktual ya, dan juga tajam silet ya. Kita akan kupas. Nah, seperti apa? Mudah-mudahan akan menjadi obrolan yang bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Pada poin pembahasan mungkin kita mau ngobrol-ngobrol santai dulu nih, serba-serbi aktivitas masing-masing ya. Sini kan sudah ada Kak Nur yang aktivitasnya sudah terkenal di seantero dunia persilatan organisasi ya. Aktivis sosial, terus kemudian MC, pembicara, trainer kebun, macam-macam aktivitas sosial lah. Mungkin bisa ceritakan Kak Nur aktivitasnya sehari-hari seperti apa? Silakan. Kak Rizal atas kesempatannya. Mungkin tadi sudah disebutkan sama Kak Rizal mengenai apa sih Kak Nur itu siapa sih, sudah disebutkan. Mungkin saya nggak perlu menyebutkan lagi ya. Mungkin kesibukan saya sehari-hari ya tetap membantu di sebuah yayasan. Namun ketika pandemi seperti ini, mungkin kita hanya bisa lewat online bersama adik-adik yang belajar di rumah sih. Terus kesibukannya lanjutnya adalah mungkin saya sebagai lelaki panggilan. Maksudnya dalam tanda petik itu sebagai lelaki panggilan karena mungkin sering dipanggil untuk membawakan sebuah acara ulang tahun, khitanan, mantenan. Terus makanya saya menyebutkan bahwa saya adalah lelaki panggilan, tapi panggilannya dalam hal positif, bukan yang beda-beda ya. Seperti itu. Selain itu apa ya kesibukannya? Oh ya, untuk akhir-akhir ini memang masih ada sih yang ada permintaan untuk mendongeng secara online. Itu juga sebuah tantangan bagi saya sendiri. Karena apa? Karena
ini baru pertama kali saya melakukan dongeng secara online. Biasanya saya mendongeng itu lebih enaknya itu langsung bertatap muka dengan audien. Jadi bisa membuat audien itu tertarik dengan cerita yang kita bawakan melalui gerak-gerik, melalui dengan canda tawa, melalui dengan hal-hal yang spontan saya keluarkan. Tapi ketika saya melakukan pendongeng secara online ini, saya merasa canggung. Karena apa? Ibaratnya saya bicara, saya mendongeng di depan layar sendiri, tanpa mengetahui audiennya seperti apa sih, seperti itu sih Kak. Cuma itu saja sih untuk kesibukan sehari-hari. Ya. Wah, luar biasa padat sekali agendanya. Mungkin kita melihat aktivitasnya Kak Nur di sosmed kan sudah mulai kembali ya Kak Nur, kan seiring dengan diberlakukannya new normal atau di protokol kesehatan tapi boleh berkumpul, itu sepertinya kegiatan-kegiatan yang aktivitas seperti Kak Nur yang berhadapan dengan orang banyak mulai kembali normal ya Kak Nur. Iya, alhamdulillah untuk beberapa hari ini sepertinya menurut saya sudah hampir normal sih. Karena apa? Karena dari kemarin ini sudah banyak permintaan untuk job-job itu sudah beberapa yang masuk untuk mengisi job-job, daripada yang kemarin-kemarin selama hampir 4 bulan lebih itu vakum. Banyak yang di-cancel karena corona. Jadi saya patut bersyukur karena ini kalau menurut saya ini sudah normal lagi, karena sudah ada beberapa list yang masuk di jadwal saya untuk mengisi beberapa job. Yang terbanyak mungkin karena ini adalah musim pengantin baru, jadi ya jobnya mungkin membawa acara, yaitu sebagai MC gitu aja sih Kak. Ya. Jadwalnya sudah mulai padat lagi ya, alhamdulillah. Sepadat jilat Kak. Apa? Bukan setajam jilat tapi sepadat jilat gitu aja. Iya. Luar biasa sekali aktivitasnya. Mudah-mudahan membawa berkah ya Kak Nur. Amin. Baik, kita lanjutkan ke pembicara kedua yang luar biasa sekali ini ya, teman saya yang aktif di mana-mana juga dan juga jadi superwoman atau Sri Kandi yang luar biasa, juga aktif di kegiatan sosial, terus kemudian punya wirausaha. Nah, mungkin kita lanjutkan masih dengan pembahasan tadi terkait serba-serbi aktivitas. Mungkin bisa ceritakan Kak Ida aktivitas sehari-hari serba-serbinya seperti apa saat ini? Oke. Sebelumnya makasih Kak Rizal atas undangan di Jumat sharingnya. Ini suatu kehormatan ya Kak Nur ya, bisa diundang Kak Rizal dalam acara yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman yang join live Facebook ya Kak Rizal. Nah, terkait kegiatan sehari-hari ya Kak Rizal, tadi kayaknya di awal Kak Rizal menyebutkan tetar membahana ya. Itu seolah-olah menunjukkan apa gitu kan. Tapi sebenarnya Kak Rizal lebih tetar membahana. Dan luar biasa. Nah, terkait keseharian kita sih, saya aktif di ini ya, kebetulan Kak Rizal kerja di salah satu lembaga di Bojonegoro, sebut merek gak apa-apa ya. Oke, kerja di ITFOS Indonesia. Nah, ITFOS Indonesia sendiri kan bergerak di bidang sosial juga, di pendampingan masyarakat. Nah, alhamdulillah dapat tanggung jawab juga di ITFOS Indonesia, dan keseharian tentu pekerjaan utama saya di sana. Nah, selain aktif di ITFOS, kerja di ITFOS, saya juga ini Kak Rizal, kebetulan di ITFOS itu punya tanggung jawab untuk dampingin salah satu usaha koperasi. Nah, Kak Rizal, Kak Nur mungkin udah tahu, koperasi dengan produk bawang goreng bambu. Nah, kebetulan saya diamanahi, saya bertanggung jawab untuk marketingnya. Nah, ini juga tentu bukan
tanggung jawab yang mudah ya, yang tentu juga disupport dengan support teman-teman IPOS juga. Dan selain itu juga saya ini Kak Rizal mencoba untuk membangun bisnis untuk usaha sendiri. Nah, namanya HIC. Nah, ini di bidang apa namanya? Di bidang aksesoris. Jadi selain aktivitas sehari-hari di IPOS dengan tanggung jawab di sana, saya juga istilahnya mulai memikirkan persiapan lah untuk membangun bisnis HIC ini. Jadi ya masih merintis dari bawah lah Kak. Nah selain di itu juga ini aktif di sosial di bidang sosial juga sih, balai yatim kan, sama kayak Kak Nur sama Kak Rizal juga. Nah ya itu sih keseharian sekarang Kak Rizal, Kak Nur. Gitu. Keren sekali ya, luar biasa, mantap, aktivitasnya padat sekali, kegiatan sosial pemberdayaan masyarakat juga, terus kemudian entrepreneur wirausaha juga luar biasa. Ya, saya tak sambil nge-share linknya. Halo, tes. Kak Nur live. Halo, tes. Halo, tes. Halo, Ya, tes. Terdengar suaranya? dengar. Ya. Kak Nur Ini masih connect. masih proses mengkonekkan ya. Ya nanti mereview lagi tadi yang disampaikan oleh Kak Ida Cueh ya. Luar biasa kegiatannya, pemberdayaan sosial, terus usahanya Banggo yang kita sudah tahu bahwa Banggo merupakan produk yang luar biasa ya. Dijual di mana-mana, ada di mana-mana dengan marketing leader yang luar biasa dari seorang Ida Cueh, dan juga produk baru HIC Style. Nah, yang websitenya keren banget itu hicstyle.com, luar biasa. Itu pasti yang membuat pasti Orang yang luar biasa juga tentunya. Ya. Super handal dong. Master of the master. Ya, mungkin halo Kak Nur, sudah tersambung kembali Kak Nur? Ya. Sudah tersambung kembali? Ya. Halo. Jelas suaranya Kak Nur? Jelas. Ya. Jelas Kak. Baik. Nah ini luar biasa kesibukannya masing-masing ya. Padat ya, kegiatan sosial, kemudian wirausaha, entrepreneur. Ini kan luar biasa sekali. Bahkan sekarang ini kan ada istilah sosiopreneur atau perkawinan antara entrepreneur dan juga kegiatan sosial, atau ya juga didefinisikan sebagai berwirausaha atau entrepreneur, tapi juga punya impact sosialnya pada masyarakat. Nah ini menurut kacamata masing-masing sebenarnya apa sih sosiopreneur ini? Bisa dimulai dari Kak Ida, tadi kan mulainya dari Kak Nur, sekarang Kak Ida dulu deh. Terkait sosiopreneur ya? Ya, menurut kacamata masing-masing apa sih sosiopreneur itu? Nah, tadi kan udah sedikit kan dijelasin sama Kak Rizal itu, perkawinan katanya. Oh, itu udah Alfian tuh. Selamat datang. Gimana? Kita tunggu dulu dari Alfian. Halo, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sudah bergabung samping kita. Dr. Yuniarta. Halo. Dari samping ke depan. Halo, tes suara. Halo. Ya, sudah bergabung ya. Kameranya nyala, Dok. Kameranya, Dok.
Ya, Masih karena sisiran dia. oh iya. Iya. Wah. Sudah, Oke, sudah mati ini mesti. udahlah baru selesai nih. Baru nyampe dari Malang aku, Bos. Iya, Oh, luar alhamdulillah. biasa. Luar biasa padat kegiatannya. Ya, selamat bergabung Dr. Alfian Yuniarta. Ya, ini juga salah satu orang hits di Tuban nih ya. Dengan segala aktivitas-aktivitasnya, mulai Ada berlebihan. sosialnya, kemudian entrepreneur, wirausaha yang juga alhamdulillah ada di mana-mana usahanya lah. Nanti kita akan berbincang-bincang. Nah, ini tadi kita sudah ngobrol banyak, Dokter. Ya, Sorry bergabung. kita mulai dari jam berapa ya? Jam 8:30 tadi. Ya, kita mulai dengan beberapa pembahasan, poin pembahasan tadi sudah kita sampaikan juga. Ya, ini kaitannya dengan serba-serbi aktivitas masing-masing. Ini lanjut pertanyaannya ke Kaida, jawabannya atau Kayaknya perkenalan dulu deh nanti biar nyambung. sudah tak perkenalkan sedikit. Sudah diperkenalkan. Dan nanti boleh mungkin bisa perkenalan dulu, Dokter. Sambil menyapa teman-teman. Ini kita live. Live Facebook ya. Ya, teman lain bisa gabung nggak sih? Nggak bisa gabung ya? Cuma berempat aja? Ya, kita memang konsepnya live talk show. Nanti setelah live talk show selesai, baru kita buka link Zoom-nya kemana-mana. Gimana? Live talk show dulu, sampai poinnya selesai, pembahasannya baru kita ngobrol santai. Oke. Nggak usah perkenalan lah, udah kenal semua lah. Soal. Oh, berarti nanti dibuka ya link Zoom-nya ya, teman-teman. Ya, nanti kita yang lain share. bisa join. Ya. Ini kita bahas temanya dulu. Ya, bisa perkenalan, Dokter? Halo? Oh iya, oke. Perkenalkan dulu buat teman-teman. Nama saya Alfian Yuniarta. Kebetulan jadi seorang nggak jelas. Jadi mau dibilang dokter ya dokter, dibilang jadi pedagang ya pedagang, dibilang relawan ya relawan, dibilang tukang bersih-bersih, tukang bersih-bersih, jadi bilang tim hore ya tim hore. Yang penting dia satu, jadi manfaat untuk orang lain itu aja. Luar biasa. Perkenalan yang singkat, padat, dan bermakna. Ada jelas. Ya, luar biasa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh bersama Dr. Alfian, Nur, dan Kaida. Nanti Ida Cueah ya. Udah cuek. Sesuai dengan namanya ya. Cuek. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih detail terkait tema dan juga hal-hal lain kesibukannya masing-masing. Tadi kita sudah sampai pembahasan terkait definisi tentang entrepreneur atau juga diartikan sebagai entrepreneur dan ada nilai entrepreneur yang ada nilai sosialnya atau impact dampak sosialnya pada manfaat pada masyarakat. Nah, dilanjutkan nanti penjelasan dari Kaida Cueah terkait Ida gitu aja udah. Cuek. Terlalu panjang. Cuek. terkait apa itu socialpreneur tadi. Monggo, Kak. Oke, makasih karizal.com. Bales. Enggak bercanda. Nah, tadi kan sedikit tentang socialpreneur kan ya. Ini kan istilahnya dari dua kata sosial dan entrepreneur gitu kan ya. Nah, kalau menurutku sih kita selain bergerak di bidang sosial ataupun entrepreneur, ya selain kita bergerak di entrepreneur usaha, tentunya kita juga bisa bermanfaat di bidang sosial juga gitu. Jadi antara sosial dan entrepreneur saling melengkapi lah. Sinyalnya. Ya luar biasa. Berarti ada saling melengkapi ya, Kaida ya, entrepreneur dan sosial ya. Ya.
Nah, mungkin kalau dari kacamata seorang dokter Alfian mungkin apa sih Sama kacamata, Pak. kan bahasanya mata najwa kan kayak gitu kan. Oh gitu. Dari kata dari kacamata seorang dokter apa sih social planner? Kan kebetulan dokter juga aktif sebagai trainer dan juga pembicara, kemudian sebagai relawan dan juga pengusaha. Apa sih pengertian atau definisi menurut orang dokter Alvin Niarta terkait sociopreneur itu sendiri? Jadi gini, intinya kalau saya gini Mas Rizal, apapun yang kita kerjakan itu harus bermanfaat untuk orang lain. Walaupun itu bergerak di bidang mau entrepreneur, sosial atau apapun itu, intinya bisa berguna untuk orang lain. Dalam kita mau melakukan pekerjaan ya, entah kita mau usaha atau dagang atau apapun itu, setidaknya itu ada manfaat untuk orang lain itu seperti apa. Jadi kayak gini, bikin suatu perusahaan A, otomatis butuh pegawai. Minimal anggap aja satu pegawai, ya kan? Satu pegawai itu Anda harus memikirkan gimana satu pegawai itu kita bisa menghidupi keluarganya juga. Gimana berkesinambungan dalam keluarganya itu. Jadi kalau prinsip saya seperti itu. Semua usaha yang saya lakukan, dagang terutama itu, saya harus berpikirkan dulu adalah orang-orang terdekat pegawai saya. Itu harus terayomi kayak gitu. Jadi secara nggak langsung sosial juga dapat, gitu loh. Apapun kalau kita udah berpikir bahwa apapun yang kita kerjakan ini harus ada manfaatnya untuk orang lain, bukan untuk diri saya sendiri. Kalau keuntungan untuk diri sendiri itu pasti, ya. Gini, kita berbagi tips aja. Usaha apa yang bisa membuat Anda sukses? Usaha apa yang bisa membuat Anda menjadi lebih maju lagi adalah satu, usaha yang bisa menimbulkan sesuatu itu bermanfaat untuk orang lain. Intinya itu. Dagang apapun, jualan apapun, itu harus bermanfaat dengan orang lain. Contohnya gini, mau usaha yang memang tidak terlalu modal banyak. Ya, usaha modal apa sih? Tahu, usaha apa yang nggak modal banyak? 0 rupiah. Yang itu yang saya lakukan dulu. Dagang dengan 0 rupiah. Itu waktu kuliah tak lakukan pertama kali itu dagang dengan 0 rupiah. Yaitu reseller. Dagang reseller itu Anda berpikir, oke, aku reseller, aku hanya memasarkan aja. Kasarannya apa ya? Kalau bahasa ininya, Rizal mana Rizal ini? Menghilang dia. Yang tanya dia menghilang. Putus kayaknya Dr. Alfian. Jadi ada kayak putus. Rizal nggak ada Rizal. Jadi kayak lanjut ya. Jadi kayak model reseller itu gimana caranya itu bisa bermanfaat seperti apa? Dulu saya bisa mengusahakan itu bermanfaat itu apa? Ada beberapa teman saya mintain untuk jadi Ida Cuek juga nggak ada. Jadi tak mintain dia jadi kurir. Nah, dulu ada teman bukan teman kuliah, teman kuliah bukan satu fakultas lain. Aku butuh nih kerjaan gini sebagainya waktu kuliah. Ya udah, tajilin jadi tukang kurir. Nah, alhamdulillah itu bisa bermanfaat untuk dia gitu. Jadi kalau ada rezeki itu atau usaha, kalau bisa jangan dipek dewe gitu mas gitu. Akhirnya semua akhirnya di Aimi sendiri. Ya itu akhirnya jadi apa? Jadi manajer iya, jadi kurir iya, jadi administrasi iya dan sebagainya. Dan akhirnya jadi capek. Ya kan? Padahal itu semua bisa dibagi-bagi tuh. Nah, itu. Jadi secara nggak langsung sosialnya itu dapat. Nah, itu yang makanya socio entrepreneur itu bisa, kalau menurut saya itu bisa diartikan seperti itu. Jadi bisa diartikan bahwa ketika ini
ada pepatah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Sekali Anda memikirkan satu kayak Mbak Ida ada usaha apa namanya? Apa ada yang bawang itu ya? Yang Bawang mana? apa itu? Banggu, Yang banggu Banggu. itu. Nah, Banggu. itu kan juga akhirnya kan juga Nanti sama next endorse ya, Dok. Iya, kok bawang tak paham semua gitu. Sak wadah tak paham semua. Jadi kayak apa namanya? Banggo ya? Iya dah ya. Iya, Iya. Banggu. Banggo itu kan juga teman-teman juga akhirnya juga bisa jualan gitu. Itu bagus gitu. Secara nggak langsung bahwa kalau kamu jualan sendiri, otomatis jualannya kan nggak begitu gini, akan sedikit nggak bisa ngegas lah rasanya. Tapi kalau di saat kamu sudah sama teman-teman, bukan memanfaatkan teman-teman ya, tapi memberi peluang ke teman-teman juga untuk mendapatkan value lebih. Nah, siapa lantai ikan? Carousel.com. Relawan TIK, ya, alhamdulillah. Relawan. It's alive. Sinyal. Mohon maaf sinyal hilang. Itu katanya pemuda peraih penghargaan masalah IT. Ternyata Anda kekurangan sinyal. Aduh ya Allah. Nggak ada hubungannya. Oh, nggak ada hubungannya. Ya, Nah, kita lanjut. Hilang Ida. Ida tambah hilang. Aduh, habis ini sama Kanur lagi habis ini. Enggak. Iya, kita maklumi ya, mohon maklumi pemirsa ya. Mohon maklum ya terkait sinyal. Mesti senjata utama adalah sinyal ya. Ya. Nanti tetap lancar sampai selesai nanti. Amin. Itu tadi. Jadi Ya. tadi apa yang dengar cuma Kanur doang berarti ini yang tahu dari penjelasanku. Dengar. Tadi sempat nyipal juga bahasanya ada melibatkan orang lain dalam usaha kita berarti kan ya. Harus melibatkan. Melibatkan sehingga nanti orang lain pun juga mendapatkan dampak positif dari usaha kita. Berarti kan melibatkan orang lain. Seperti itu. Luar biasa penjelasannya. Mungkin dari menurut Kak Nur mungkin. Sekarang kita beralih ke Kak Nur. Apa sih social planner itu? Sambil Kak Ida bergabung. Terima kasih. Ini mungkin Mbak Idanya kemana ya ini ya? Kalau dari kacamata saya, memang saya pakai kacamata ya tiap hari ya. Kalau social plannerku tadi sudah pernah disinggung bahwa itu adalah suatu perkawinan. Jadi ketika kita perkawinan kita harus ada yang namanya kenyamanan. Makanya ada yang namanya perbedaan, namun kita masih dalam satu tujuan. Berarti ketika kita harus pandai-pandai untuk menciptakan suatu peluang, di sana kita nanti ketika kita pandai-pandai menciptakan suatu peluang, maka nanti akan ada yang kita capai melalui interaksi dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi sangat ada hubungannya sekali dengan sosial. Karena dengan kita melakukan hal sosial ini, maka peluang-peluang untuk menjadi wirausaha atau pengusaha itu semakin banyak sih, Kak. Itu saja sih kalau menurut saya. Luar biasa ya. Dengan Luar biasa. Kesimpulannya berarti ketika kita ini sih kembali halo jangan habis baterai. Habis baterai. Senjata utama lagi ya. Ya, senjata utama adalah baterai. Selain sinyal dan juga listrik. Habis baterai habisnya Kak Nur ya siap-siap. Live kondagel ya. Live gak siap ya. Tadi kesimpulan dari penjelasan Kak Nur ya, menurut kacamata Kak Nur, karena Kak Nur pakai kacamata ya. Jadi ketika kita berwirausaha atau berentrepreneur, kemudian ada sisi sosialnya, semakin menambah luas jaringan usaha kita juga ya, tadi kesimpulannya Kak Nur. Ada impact positifnya juga, saling menguatkan. Kalau kata Kak Ida tadi saling melengkapi antara sosial dan entrepreneur. Luar biasa dari masing-masing narasumber atau pembicara kita kali ini ya, malam ini luar biasa. Kita lanjutkan ke halo, sudah bergabung Kak? Masih bisa.
Ya, halo, tes suara Kak Ida. Tes. Ya, masuk. Ya. Kita lanjutkan pada poin selanjutnya, yakni Masuk. ketika kita bersosiopreneur ya, masing-masing teman-teman di sini kan pelaku sosiopreneur juga. Apa sih manfaatnya kepada diri sendiri dan juga masyarakat luas, imbasnya pada lingkungan sekitar, pada orang lain selain kepada diri sendiri, itu seperti apa? Manfaat yang bisa kita rasakan dari bersosiopreneur itu sendiri. Mungkin bisa dimulai dari Kak Nur lagi. Kemudian nanti Ya, lanjut Kak. ke yang lain. Terima kasih Kak. Untuk kalau ditanya manfaatnya itu mungkin sulit untuk kita ungkapkan lewat kata-kata sih. Kalau menurut saya SMS aja, SMS. WhatsApp ya, WhatsApp untuk kalau diri gitu. sendiri mungkin itu sangat luar biasa sih, dampaknya untuk diri kita itu sangat luar biasa. Jadi merupakan suatu kebanggaan sendiri bagi diri kita karena kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Terus untuk orang lain mungkin kita bisa memberikan peluang kepada orang-orang lain sehingga untuk mengikuti hal-hal positif yang kita lakukan setiap hari. Seperti itu saja sih. Iya. Kayak enak ini ya? Dok, Ya. aja muter. Udah lebih enak ini nih. Ya enak, landscape. Mungkin Kak Ida juga bisa niru miring aja, nggak apa miring atau landscape. Atau saya Kayak gini nih. yang lain. Ya, luar biasa penjelasan dari Kak Nur, terima kasih. Ini kita sambil menyapa teman-teman, ini ada yang lagi menyapa, ada Mbak Nurul dari Balai Yatim. Halo Mbak Nurul, katanya sinyal kurang mendukung di komen. Halo Mbak Nurul. Semoga sinyalnya kembali bagus ya. Amin. Terus ada lagi Bu Nafahatin Nur Ghazali, ini dari Tuban Maskeran. Nah, ini halo Bu Nafahatin, halo Dok, halo Kak Nur, halo Kak Rizal, Kak Ika, sukses selalu. Halo. Amin. Ini bukan Kak Ika ya, ini Kak Ida. Kak siapa tadi? Katanya Bu Nafahatin, halo Dok, halo Kak Nur, halo Kak Rizal, Kak Ika, sukses selalu. Oh, beda. Ini Beda. Mohon diralat ya, ini Kak Ida, bukan Kak Ika. Ya, semoga cuma beda huruf aja, udah pengaruhnya udah gede banget ya. Ya, sukses selalu juga buat Bu Nafahatin ya. Terima kasih doa baiknya. Semoga kembali Bu Nafahatin. Baik, ya, kita lanjutkan lagi ke dokter, mungkin ke Dok Alfian. Tadi terkait poin selanjutnya, yakni apa manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan baik kepada diri sendiri maupun orang lain kaitannya dengan sociopreneur. Dampak atau manfaatnya diri sendiri dan pada lingkungan sekitar. Oke, kalau sociopreneur itu kalau untuk pribadi diri sendiri pasti dampaknya pasti secara nggak langsung awal modal akan besar. Dalam arti gini, ketika Anda bersosiopreneur itu pasti keuntungan nggak sebesar seperti kalau Anda berdiri sendiri. Ya kan? Tetapi saya ikut prinsipnya orang Chinese bahwa keuntungan kecil pun apabila itu dikali banyak, maka akan jadi banyak. Tapi ketika Anda sudah hanya cuma keuntungan besar yang Anda lihat, terus hanya cuma sebentar saja, itu nggak akan lama. Tapi ketika keuntungan kecil tapi dibagi rata, dikali banyak, akan banyak. Dan itu janji ini ya, sudah janji di Allah juga pernah menjanjikan bahwa kalau kita ngasih 10, kita akan dikasih 5 kali lipat 50. Sama seperti itu. Ketika kita memang agak berat ya, sociopreneur itu agak berat sebenarnya, jujur agak berat. Kalau Anda menyandingkan antara sosial dan dagang dan entrepreneur itu pasti akan berat. Karena apa? Kalau memang benar-benar kita nggak bisa mengartikan sociopreneur dengan sebenarnya, itu pasti akan nggak mau. Siapa sih yang mau keuntungan kita, anggapnya keuntungan 100, keuntungan 100 dibagi sama orang lain, siapa sih yang mau? Kenapa nggak? Kalau memang bisa semua milik saya, kenapa nggak?
Nah, ketika itu disandingkan dan Anda tidak bisa Anda tidak tahu rahasia di dalam sociopreneur itu, ya otomatis nggak akan mau. Nggak semua orang nggak mau untuk menjadi sociopreneur itu. Karena tadi ketika Anda sudah melihat siapa sih nggak biru matanya kalau udah melihat uang? Siapa sih nggak biru, nggak pengen egois, pengen meraup semua, itu sudah manusiawi sekali. Dia kepengen menguasai semuanya, kepengen bahwa semua uang harus ke dia gitu. Berapa banyak orang kayak gitu, pasti hampir semuanya bisa kayak gitu. Tapi ketika kita sudah dihadapkan dengan sosial, lah itu, ya kan? Tadi Kak Ida udah bilang kalau nggak salah ya, itu harus bisa disandingkan. Ya, tapi nggak semua orang bisa seperti itu. Tapi ketika orang bisa menyandingkan seperti itu rasanya luar biasa. Rasanya luar biasa. Kita bisa, jadi kalau keuntungan buat diri sendiri pasti akan berlipat ganda keuntungan yang akan kita peroleh, ya kan? Keuntungan untuk orang lain pun bisa makan. Jadi kasarannya saya bisa makan, Anda pun bisa makan. Nah, ketika Anda sudah menyadari itu, kebahagiaan itu bukan lagi ketika Anda sudah mendapatkan uang. Jujur ya Kak ya, itu kalau diri sendiri. Kebahagiaan pribadi saya, kalau saya, kebahagiaan pribadi saya itu bukan berarti kalau saya ketika mendapatkan uang, tapi ketika saya melihat orang partner saya, pegawai saya semua adalah partner. Saya nggak pernah bilang mereka itu pegawai saya, mereka nggak pernah saya bilang mereka adalah satpam, atau mereka nggak pernah bilang mereka adalah partner saya. Ketika partner kerja saya, dia sudah mempunyai sesuatu yang lebih, dia beli motor kayak atau apa, dan dia makainya, yang bangga buat dia, tapi saya. Dan rasa senang saya itu di situ. Jadi ketika, ya Allah, bisa bermanfaat untuk orang lain, dia bisa beli motor, dia bisa menyekolahkan adiknya, dan sebagainya, itu kesenangan buat saya. Padahal, secara imbasnya secara nggak langsung, Allah mengangkat derajat saya juga. Nah, jadi, kalau menurut saya itu, Kak, yang ini pengalaman pribadi saja sih. Menurut saya seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi, kalau agama sendiri kita apa ya, terus kebaikan kan akan berlipat ganda ya, tadi ya seperti yang disampaikan ya. Kita semangat kebaikan. Ya, ketika kita kebaikan akan mendapatkan rezeki-rezeki yang tidak disangka-sangka. Pasti. Ya, terima kasih Dok. Ya, baik kita lanjutkan ke menurut teropong dari kaidah. Tadi kalau kantor kacamata. Kalau kaidah teropong dari kantor kaidah seperti apa sih manfaat dari sociopreneur itu sendiri, baik diri sendiri maupun orang lain? Oke, makasih Kak Rizal sebelumnya, teropong. Nah, kalau manfaat tentu usaha dan diimbangi dengan sosial ya. Tentu itu sangat bermanfaat sekali. Dan manfaatnya pun tidak hanya ke diri kita pribadi, tapi ke orang lain juga kan tentunya. Nah, ketika kita ada punya usaha gitu kan, usaha terus bisa bermanfaat buat orang lain, bisa dikatakan kan kita sebagai, kan nggak semua orang kan bisa semacam itu kan. Mungkin sebagian orang berpikiran saya cuma pengen usaha, yang penting saya usaha saya bisa jalan, bisa mendapatkan keuntungan. Nah, mungkin sebagian orang hanya cukup berpikir sampai di situ. Padahal kan lebih dari itu gitu loh. Ketika usaha kita bisa bermanfaat buat orang lain, usaha tenaga kita, pikiran kita, apa yang kita lakukan bisa bermanfaat buat orang lain, itu ada rasa bahagia tersendiri. Apabila orang ada niatan dari dalam diri kita gitu. Bisa dikatakan kita sebagai manusia paling egois kali ya. Egois, ingin manusia paling egois, ingin bermanfaat buat orang lain gitu kan, kayak gitu. Dan tentu ketika kita melihat orang yang
mendapatkan impact atas perbuatan kita, dengan bisa mendapatkan manfaat dari usaha kita, apa yang kita lakukan, itu melihat mereka ketawa, senyum, bahagia, rasa syukur itu rasanya tuh udah senang banget gitu loh. Meskipun kita nggak dapat apa-apa dalam berupa materi, uang misalnya kayak gitu. Mungkin sebanyak kita dibandingin kita banyak uang, tapi kita merugikan orang lain. Nah itu uang sebanyak apapun juga nggak akan ada, istilahnya nggak ada manfaatnya lah buat kita, nggak ada rasa bersyukurnya lah buat kita pribadi gitu. Jadi melebihi materi lah kalau menurut saya, kalau bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Ya, luar biasa sekali ya penjelasannya. Ada rasa bahagia atau senang ketika kita bisa membantu orang lain lewat usaha kita ya. Seperti itu mungkin yang bisa kita tangkap. Nah, mungkin lanjut pada poin selanjutnya, ya ini kaitannya dengan tadi dokter sendiri tadi sudah menyampaikan bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang pegiat trainer. Jadi harus pintar-pintar mengatur ya, seperti itu. Jadi pintar-pintar manage dan pintar-pintar memilah yang harus kita pentingkan seperti itu. Nah, mungkin bisa kita bahas bersama bagaimana cara kita untuk memanage atau self management, mengatur antara sisi sosial dan sisi trainer. Mungkin dari kacamata masing-masing ya, seperti self management dari sociopreneur itu sendiri, mulai dari ya Kak Nur. Dari dulu. Halo? Siapa? Gimana? Dari kamu udah. Dari kaidah Aku cewek, kaidah memanage Maksudnya social gini. entrepreneur. ya, memanage antara sosial entrepreneur, self managementnya seperti apa? Kalau nah tadi kan kalau menurut jadi kan bisa membedakan kan mana yang habis. Pada habis. Lanjut. Diam. Lanjut dah. baru nggak waktu habis baru nggak. Telat kok. Lah, Sui Jadi kan ya santai ya. Lanjut. jadi kan entrepreneur entrepreneur sama sosial kan. Jadi kan usaha sendiri kan tentu punya tujuan sendiri, ada goal sendiri kan, tujuannya kan. Jadi kan usaha entrepreneur ada tujuannya sendiri, dan sosial pun juga istilahnya ada dua hal yang berbeda tentunya. Nah, ketika kita menjalankan usaha, tentu ya kita tetap melakukan apa yang menjadi, kayak udah ada yang ngantuk deh. Kamu masih ngangkop mau? Ya nggak sih? Iya. Ini kan ngantuk sampai ngantuk. Mungkin suara gaib. Mungkin suara gaib. Belum bisa. Rizal.com. Lanjutkan. Nah, kalau misal kita memanage-nya, tetap kita harus fokus. Jadi kalau emang apa yang harus dilakukan terkait usahanya itu, ya kita fokus melakukan itu. Nah, nanti pasti secara tidak langsung akan berimbas ke sosial itu sendiri gitu. Jadi misalnya kayak aku ini kan yang bangku itu kan bangku kan istilahnya itu kan minyak koperasi kan di sana.
Jadi kita kan nggak cuma sosial aja juga, nggak cuma sosial nggak cuma sosial aja kan, tetap kan saya punya tanggung jawab apa yang harus saya lakukan terkait pemasarannya bambu itu sendiri. Jadi Rizal ngilang lagi. Jadi apa yang saya lakukan untuk misalnya untuk meningkatkan penjualan bambu itu pun secara tidak langsung itu juga berimbas ke masyarakatnya dan larinya kan ke sosial juga. Karizal.com, halo. Rizal ngilang. Karizal.com. Sinyal lagi. Ya lanjut Kak Nur. Tumben ya. Jadi ya istilahnya kita tetap melakukan apa yang harus kita lakukan terkait usaha itu sendiri. Nah, sambil berjalan secara tidak langsung yang berimbas ke sosial itu sendiri gitu. Ya tetap dilakukan lah usahanya, tetap jalan gitu. Kalau prioritas mana ada? Gimana? Ya. Ida cueh. Kalau salah tanya jawab. Kalau prioritas gimana, Dak? Prioritasnya dia tinggi, Dok. Kalau untuk prioritas tetap tanggung jawab terkait usaha itu tetap harus dilakukan. Mau nggak mau harus dilakukan itu karena kita udah punya amanah untuk apa yang harus kita lakukan. Monggo Kak Rizal. Baik lagi, Zal. Kak Rizal, selamat malam Kak Rizal. Tumben hari ini Kak Rizal selalu hilang ya? Tuh kan kalau suara nih. Ngilang. Gak denger. Udah Kak Nur, lanjut Kak Nur. Ya, kalau dari kacamata saya sih, memang kacamata saya sudah saya bawa kemana-mana jadi bisa mengkaca dari dunia luar dan dunia halus, dunia gaib. Kita kalau memang kita sudah menjerumus ke atau mengambil ke social trainer, berarti kita harus benar-benar pandai untuk mengatur waktu sih. Jangan sampai ketika nanti kita sudah memiliki usaha, terus kita terganggu dengan hal-hal sosial, sebaliknya sosial itu yang bisa mengganggu usaha kita, ya kita harus bisa apa ya? Bisa pandai-pandai sih. Yang penting kita harus bisa jalan dua-duanya. Bagaimana caranya itu tergantung kita sendiri sih. Kita bisa mengaturnya sebaik mungkin. Karena apa? Karena nanti usaha kita bisa sukses itu juga melalui sosial kita juga. Karena bagaimanapun ketika kita mempunyai sebuah usaha, terus kita juga melakukan bidang sosial dengan membantu orang lain, itu mungkin bisa menambah apa ya? Mungkin pemasaran atau yang lainnya. Jadi intinya pokoknya kita harus pandai-pandai untuk mengatur waktunya. Jangan sampai nanti salah satu itu ada yang terkalahkan atau apa ya namanya? Istilahnya kekalahkan apa? Terganggu dengan kita menyalurkan dengan satu arah dengan jalan sosial atau dengan usaha kita sih saja. Mungkin sekarang bisa dokter menjelaskan. Rizal moderatornya gimana sih Rizal? Hilang lagi ya Allah. Oh, ya. Oke. Ini moderatornya nggak jelas. Gak apa-apa. Gimana sih Dok intro sosial? Untuk ini social trainer. Social trainer jadi gini. Kalau aku masih menganut prinsip gini. Di saat kita mau menolong orang, kita harus tahu kita ini bakal selamat apa enggak. Kalau saya masih prinsip itu, bukan egois. Jadi bedakan dengan egois. Kalau egois dia nggak mau tahu, nggak mau mikirin tuh, ya kan? Nggak mau mikirin. Tapi kalau saya masih menganut prinsip bahwa ketika sebelum saya menolong seseorang, saya harus yakin bahwa saya safe. Itu. Jadi gimana cara kita bisa menolong orang lain kalau diri kita sendiri nggak safe? Ya kan? Bukan egois loh ya, sekali lagi, bukan egois. Kalau egois adalah bodo amat sama orang lain, saya, gue nggak peduli sama orang lain. Tapi kalau saya sama prinsip tadi, kenapa kok seperti itu? Ketika
sosial itu akan terjadi ketika kita punya basic yang kuat. Kayak Mbak Ida, Kak Nur, Kak Rizal. Nggak mungkin teman-teman para relawan itu bakal mau terjun ke relawan kalau dia nggak ada basic yang kuat tentang dia. Seperti dia nggak mungkin ada usaha caranya gimana makan. Nggak mungkin dia cari, kenapa? Kalau ketika kita mau berangkat menjadi relawan, bergerak di bidang sosial, ketika kita di belakang kita tidak kuat, nggak ada kerjaan, terus nggak ada, pokoknya nganggur, pengen buat baik saja, memang terhitung amal ibadah itu dihitung. Tetapi ketika di situ jangan sampai terjadi kita mencari makan di bidang sosial itu. Jadi jangan sampai kita nyari makan di tempat sosial itu. Karena apa? Akhirnya jadi bisnis tuh di situ. Itu yang salah. Entrepreneur itu untuk sosial, tapi sosial sendiri jangan di-entrepreneurkan. Bedakan itu. Bedakan dari ada bisnis di situ. Nah, takutnya cari makan di situ. Bedakannya apa? Korup dan sebagainya. Nah, terus kalau kayak gitu berarti, tadi makanya saya tanya sama Ida, kamu prioritasnya yang mana ketika ada usahamu dan ada sosial yang jalan? Ya kan? Bingung kan? Kalau kita ngomong, ya udah aku prioritas usahaku dong. Nanti dibilang, wah berarti kamu bukan orang yang jiwa sosial nih. Tapi kalau saya berpikirkan untuk ya udah saya sosial nih. Munafik, bullshit banget. Kalau kita manusia, kita nggak ngomong masalah, ntar duitnya gimana? Terus hilang kerjaanku nih. Terus gimana? Itu pasti ada dalam diri kita sendiri. Nah, kalau saya gini, prinsip tadi ya, kalau secara pribadi, bahwa saya harus shift dulu. Saya harus shift dulu berarti apa? Ke entrepreneur-nya yang saya utamakan terlebih dahulu. Ketika entrepreneur itu kuat, maka saya baru gerak untuk di bidang sosialnya. Nah, Dok, ketika itu waktu bersamaan, ketika kerjaan ini harus saya kerjakan, dagang saya kerjakan, tapi di saat ini juga, ini harus ada sosial. Gimana? Kita bentuk sistem. Alhamdulillah, gini, dagang itu sekarang jual beli itu nggak harus bertransaksi secara langsung. Antara penjual pembeli. Nih, gini. Nggak bisa kayak gitu juga. Makanya, kita harus ada orang lain di sekitar kita. Jadi ini pengalaman pribadi saja. Jadi pengalaman pribadi. Ketika hilang lagi sih Rizal. Ketika teman-teman sudah mulai bergerak di situ, bergerak di bidang sosial, pasti muncul lagi sih. Pasti ini kalau saya itu ini jadi sistem ini sudah jalan. Kalaupun saya tinggal kemanapun, sistemnya ini jalan. Jadi prinsipnya adalah gini teman-teman. Kalau entrepreneur itu, ketika ownernya jalan-jalan, usahanya juga harus jalan. Kayak gitu. Jadi fondasinya dikuatin, ya udah akhirnya apa? Mau gerakan sosial kemanapun, gimanapun, ini tetap jalan. Kayak gitu. Jadi kalaupun ownernya jalan-jalan, ini masih jalan. Nah, itu kalau saya sih. Jadi baginya akhirnya kita nggak kesulitan untuk bagi. Banyak orang kesulitan bagi untuk pekerjaan dan sebagainya. Tapi kalau kita udah punya sistem sendiri, Dok, sistemnya seperti apa? Sistemnya saya, sistemnya Mbak Ida, sistemnya Kak Nur, Kak Rizal, mungkin teman-teman yang lain sama teman-teman saya ini pasti berbeda-beda. Jadi jangan samakan antar sistem saya terapkan di Kak Nur, karena pasti nggak nyaman. Punya Kak Nur diterapkan ke saya pun juga sama, pasti nggak akan nyaman itu. Gitu. Nah, tapi ketika kita sudah menemukan sistem itu, apakah bisa langsung kita ambil sistem A, apakah pasti cocok dengan kita? Nggak, belum tentu juga. Makanya dengan sharing seperti ini, kita bisa tahu, oh ya, sistemnya Kak Nur bisa masuk nggak ke saya ya? Sistem saya belum tentu bagus, tapi ketika saya mendengarkan sistemnya Kak Nur, sistemnya Kak Ida atau Kak Rizal, melihat saya bisa terapin nih, saya bisa terapin ke saya, kayaknya lebih bagus nih, saya bisa lebih nyaman di situ.
bisa saja. Ataupun sebaliknya, nggak bisa. Punya Kak Rizal bagus, punya Kak Ida bagus, punya Kak Nur bagus, tapi nggak bisa masuk tuh di kehidupan saya. Jadi jangan memaksakan. Kita nggak boleh memaksa, bahwa banyak sekali trainer-trainer yang bilang, oke, sobat-sobat yang super harus A, B, C, D, E dan sebagainya. Ya, nggak bisa seperti itu, ya kan? Jadi kesannya kita ngomong sama orang, oke, Kak Nur, Kak Ida, Kak Rizal punya kalian masing-masing, tapi ketika sama orang bicara sama orang lain, kehidupanku nggak seindah bacotmu, maksudnya kayak gitu. Nah, itu yang perlu diinikan, perlu dijelaskan lagi sama orang gitu. Jadi sistem itu silakan mencari-cari sistem itu. Ketika sistem itu gagal, bisa nggak? Bisa. Sistem saya yang ada sekarang ini banyak kendala, banyak. Tapi dengan kendala itu kita belajar lagi. Jangan berhenti untuk belajar ini. Gitu Kak, kalau saya pribadi sih. Oke. Ya. Apakah sih sama Luar biasa. Biasa di luar. Apanya tuh? Ya, terima kasih Kak Ida. tadi? Terima kasih Kak Nur, terima kasih Kak Alfian, luar biasa ya tadi ya. Itu tadi terkait self management ya. Jadi tetap harus ada semacam manajemen untuk antara sosial dan juga entrepreneur itu sendiri, luar biasa. Tadi sudah kita simak bersama dari pandangan dari Mbak Ida, Kak Nur, dan juga Dr. Alfian. Luar biasa perspektifnya masing-masing, sangat mencerahkan. Nah, mungkin ya ini ada sapaan dari Mbak Nurul lagi. Setuju Dokter Al, saya juga jualan loh. Saya juga sependapat, kita lebih bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu tadi dari Nurul. Oh, aku nggak bisa lihat ya? Oh, di Facebook ya? Di Facebook. Oh, Ini Kak Rizal. Terus karizal.com. Oh, gimana? betul. Di Facebooknya ada... kita gimana? Lanjut ya. Ya, terus ada lagi dari Mas Wirul Latif dari ini anggota relawan TK Tuban. Semangat nyimak katanya. Lihat sama-sama, semoga bermanfaat. Semangat kebaikan ya. Semangat minyak. Semangat menyimak. Ya, kita lanjutkan pada gimana masih on atau sedang ngantuk? Kan masih on, Pak. Belum ya? Masih on. Pokoknya kan selama kita berempat belum ngantuk mungkin ya nanti on. Till drop. Mungkin nanti ngantuknya berarti jika ada teman-teman ya. Ya, kita selesaikan pembahasannya dulu ini. Masih banyak loh, ini poinnya sampai berapa ini, sampai sekitar 100. 57. Oke. Enggak ya. Saya ngantuk sekarang. Kayaknya habis lempar pertanyaan langsung off lagi deh. Saya mendadak ngantuk. Enggak, Rizal tuh habis dia habis lempar pertanyaan, off tidur dia, terus bangun lagi. Terus bangun lagi. Kita mah disuruh ngomong dia tiduran terus dia asem. Ya mohon maaf, sinyal kurang mendukung ya. Mati hidup sinyal, kembang kepis. Ya, kita lanjutkan. Oh ya, tadi kita sudah mendengar self management ya, manajemen dari sosiopreneur dari teman-teman. Nah, luar biasa sekali. Ya mungkin ini pertanyaan pamungkas ya, sebelum nanti kita akan off dan sharing bebas ya. Kata 57 off ya. Habis ini kita sharing bebas. Bebas. Ya. Ini pertanyaannya ya, ini harapan apa sih yang untuk masyarakat luas kaitannya dengan tema sosiopreneur. Jadi harapannya positif kepada masyarakat seperti apa untuk menjadi seorang sosiopreneur itu sendiri. Mungkin dari Kak Nur, dari Kak Nur dulu. Dari kacamata saya. Yang terakhir ini ya. Dari Ida sudah bosen. Enggak, kayaknya kok cepet banget gitu loh. Saya nanti habis ini sharing bebas. Oke. Ya lanjutkan. Tolong yang lagi ya, jangan lagi ya. Gimana? Yang lagi. Oh, enggak. Selalu di hatimu. Tiba-tiba jijik saya. Terus saya jijik.
Mungkin harapan saya apa ya, harapan untuk masyarakat di luar sana, untuk sahabat-sahabat saya yang di luar sana, atau teman-teman, atau mungkin untuk teman-teman yang sedang live nonton kita, harapannya cuma apa ya? Yang penting kita tetap selalu berpikir positif, jangan pernah takut untuk mengambil sebuah peluang yang ada di sekitar kita. Terus ketika kita melakukan hal-hal yang sosial, kita harus kuat-kuatnya untuk menutup telinga dari jiburan-jiburan dari orang-orang yang mungkin kayak dokter tadi kan banyak sih orang yang jarang untuk kita mudah untuk kita ajak untuk relawan atau sosial itu memang jarang. Hanya ada beberapa orang yang memiliki jiwa-jiwa tersebut. Jadi kadang saya juga sudah pernah sih mendengar sebuah kamu sok gini, kamu kok sok gini, kamu sok gini padahal ini. Yang penting niat kita itu baik, niat kita itu untuk berbagi dengan sesama orang-orang di sekitar kita. Jadi pokoknya kita tetap semangat. Kata Mas Rizal tuh sering kita harus semangat kebaikan. Nah, pokoknya kita harus berpikir positif karena apapun yang kita pikir positif nanti imbasnya positif kepada diri kita dan untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu aja Kak. Kak Rizal. Nah, ngedengerin Rizal tuh headsetnya dilepas lagi. Dilanjut Kak Dokter. Batuk. Batuk timbangannya batukku masuk nek mic. Ya lanjut, luar biasa dari Kak Nur, semoga bisa kita terapkan harapan positifnya. Lanjut ke Dokter Alfian. Halo, Oke, karena semakin ini kan acaranya sampai harapan ngantuk ya, sampai tidur ya. Saya kasih bantal dulu nih. Tidur. Nah, ya, tiba-tiba nanti yang nggak ada berarti tidur berarti ya. Loida juga sama. Kita siapin bantal semua akhirnya. Aku pamer cemilan nih. Aku bawa marneng. Oh, karena marneng ya. Iya, gak digigit nyamuk. Pakai Kingkong, Pak. Oh, cemilan Kak Nur luar biasa. Kingkong, Pak. Ya, lanjut Kak Dok. Ya, nanti ya harapan jadi social planner. Oke, jadi gini. Harapannya adalah gini. Social planner itu adalah kalau kita membedakan social planner itu adalah gini. Plannernya sendiri, entrepreneurnya sendiri itu harus kita ingatkan ya. Jadi ingat Rasulullah pernah, bagi teman-teman yang beragama Islam, Rasulullah pernah bilang bahwa sepertiga rezeki itu masuk dari dagang, ya kan? Sepertiga itu masuk dari dagang. Jadi 2/3-nya itu bayangin berapa profesi tuh, banyak ribuan profesi. Sepertiganya adalah dagang. Bayangin dagang itu berarti kan entrepreneur tadi. Jadi Anda bisa melihat itu. Jadi ya kayak gini, nggak menutup kemungkinan walaupun Anda seorang dokter, walaupun Anda seorang guru, Anda seorang atau apa ya terserah lah. Atau kayak Rizal IT itu kok nggak ada, dibisukan Rizal IT. Atau dan sebagainya itu nggak menutup kemungkinan bahwa Anda bisa berdagang. Profesi Anda adalah profesi Anda bisa Anda ini kan, bisa Anda dong hilang lagi kan ya. Profesi Anda bisa jadikan sebagai dagang. Ini gitu. Makanya ayo berdagang gitu. Entrepreneurnya ditingkatkan. Itu satu. Terus untuk sosialnya, tadi saya setuju dengan Kak Nur. Berbuat sosial itu, berbuat baik itu belum tentu mendapatkan hal yang bagus dari orang lain. Cibiran pasti ada, pujian ada, cibiran banyak banget, ya kan? Ada yang bilang, wah itu sombong. Kamu upload di Instagram, kamu upload di ini pasti kamu pengen dilihat baik dan sebagainya. Yang kita inginkan adalah sosial kita bisa tertular sama orang lain, ya kan? Sosial kita bisa tertular orang lain. Kalau mau sombong mah, apa yang disombongkan dari sosial kayak gitu loh. Nggak ada yang perlu disombongkan. Kita sosial sampai ke daerah yang terpencil kayak gitu, apa yang bisa disombongkan dari situ? Menurut saya sih nggak ada yang bisa disombongkan. Tapi ketika kita ngeposting agar orang lain pengen ikut juga, terus banyak yang berpartisipasi dan sebagainya, insya Allah itu kan jadi sesuatu hal yang amazing. Jadi harapan saya adalah yuk kita tingkatkan. Jadi
kita ambil sisi positifnya dari segala kegiatan sosial yang ada. Dan tadi entrepreneur sama sosial, ketika Anda sudah diberikan rezeki oleh Allah, yang menurut Anda itu adalah lebih, maka ayo, kalaupun Anda tidak mau untuk terjun langsung untuk kegiatan sosial, untuk give direct langsung ke subjeknya, ya silakan Anda bisa ke donasi. Banyak kalau donatur itu karena dia nggak bisa untuk terjun langsung, akhirnya ya dengan sosial dia jadikan dia jadi seorang donatur, kayak gitu juga ada banyak yang kayak gitu. Jadi tetap berkesinambungan harapannya ya tadi lebih ditingkatkan lagi, ambil sisi positifnya. Ya, jangan ambil sisi negatifnya dari orang-orang yang berkegiatan sosial. Banyak kan yang mungkin teman-teman masih ingat ada tuh yang ada pedagang tua akhirnya di videoin, di vlogin, ayo beli, akhirnya besoknya banyak orang beli di situ. Tapi orang lihat, ngapain sih kamu berbuat begitu aja, aku pakai di video dan sebagainya. Kok sok-sokan nyumbang aja gitu, pasti ada. Nah, tapi itu biarin saja karena memang orang punya cara masing-masing dan biarkan orang berbuat baik itu dengan caranya masing-masing. Gitu kalau saya. Iya. Ya, luar biasa. Ya. Tadi nasihatnya juga ada nilai religiusnya juga. Rizal tadi bilang cuma luar biasa tok ya. Nggak ada yang lain. Luar biasa. Apresiasi. Jadi kalau ada pers. Ketika kita pintu rezeki itu 30%-nya dari sepertiganya dari pedagang. Nasihatnya luar biasa, itu juga bahwa menjadi motivasi tersendiri dengan kita berentrepreneur, bersosial. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Dok nasihatnya. Kalau mungkin sedikit cerita, kalau dari guru saya itu trainer di Surabaya, dia bisa gini, jadi be 100% to entrepreneur, be 100% to sosial. Jadi kita harus bisa menjadi 100% di sosial, 100% juga di entrepreneur. Nasihatnya seperti itu. Jadi kita selalu mindsetnya diminta untuk supaya terus totalitas tanpa batas di semua lini. Seperti itu. Mungkin itu jadi sharing juga. Mudah-mudahan kita terpacu sama-sama untuk 100% sebagai seorang aktivis sosial dan juga 100% sebagai seorang entrepreneur. Nah, ini mungkin satu lagi nih dari Kak mungkin bisa sharing juga positifnya terkait tema. Sorry ya. Ya. Sorry. Karena saya kelaparan, saya sambil makan ya. Tak mut aja. Ya, wow. Tak mikir lapor. Kan sampai ini Pak, sampai ngantuk Pak. Saya belum sarapan, saya belum makan malam Pak. Enggak, takutnya saya habis makan terus kenyang terus moro-moro tidur live sampai isu. Ya, saya kemarin juga gitu. Webinar Zoom pesertanya masih on sampai tidur. Kameranya hidup. Sambil ini ya. Tak lihat pagi-pagi kok masih hidup, ternyata ada yang on kameranya dan nggak live. Sana Pak. Ayo lanjut. Ya, mungkin Kak lanjut terkait harapan positifnya. Oke, makasih karizal.com. Nah, harapan positif ya ini ya terkait acara ini ya tentunya. Terkait temanya. Ya, kemudian dari video kan udah di-share nih kan ya, video durasi 30 menit. Semoga dari video durasi 30 menit terkait poster acara ini dan juga apa yang sudah kita obrolin, sedikit yang sudah kita obrolin tadi, buat teman-teman yang udah berpartisipasi nonton live-nya, harapannya sih buat dua orang ya. Harapannya buat sampai 2 orang. Harapan apa? Host sih sebenarnya. Ya, harapan buat 2 orang ceritanya. 2 orang. Yang pertama itu pembawa acara.
ya harapannya bisa dari video durasi itu bisa ngena lah buat teman-teman. Pertama yang sudah entrepreneur sama yang udah punya usaha sama yang belum punya usaha. Yang udah punya usaha harapannya semoga dari video poster sama apa yang saya kita upload ini bisa setidaknya mengetuk pintu hatinya buat teman-teman pengusaha itu, ayo selain usaha kita juga bisa bergerak di bidang sosial juga. Entah kita mau bergerak di bidang sosial di luar usaha kita maupun melalui usaha kita sendiri. Nah, itu buat para pengusaha. Dan juga yang belum memiliki usaha tentu jangan berkecil hati. Kita masih selama kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, masih diberi nafas sama Allah, ya insya Allah selama kita ada niatan untuk menjadi pengusaha, ayo, karena usaha dan sosial itu pun bisa dilakukan secara bersamaan. Dan ketika kita sudah berniat untuk mana ini? Oh, sorry. Ketika kita sudah halo? Iya, halo. Dengar ya? Dengar, Kak. Ketika kita sudah punya niatan, insya Allah dari dalam diri kita, ketika kita sudah punya niatan untuk usaha, dan dengan usaha pun kita juga bisa diniatkan untuk kegiatan sosial juga, dengan hal sosial juga. Misalnya, niat pengen usaha, nanti bisa memberi lapangan pekerjaan buat tetangga sekitar, bisa menambah penghasilan buat tetangga sekitar. Nah, itu sih harapannya, semoga bisa menggerakkan hati teman-teman pengusaha dan juga belum memiliki usaha. Ayo kita sama-sama bisa bermanfaat dengan usaha kita. Gitu sih. Mantap. Luar biasa, Mas. Luar biasa. Ya, tadi harapan positifnya dari Kak-Ida ya. Semoga bisa kita aplikasikan di kehidupan kita. Harapan-harapan luar biasa dari Kak Nur, Kak Dok Alfian, dan Kak Ida. Mudah-mudahan tadi seperti disampaikan oleh Mbak Ida, mudah-mudahan sharing santai ini menjadi berkah buat kita semua dengan Jumat sharing. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mungkin itu ya teman-teman bincang-bincang santai pada malam hari ini. Kita akan tutup sesi live-nya dan kita lanjut ngobrol-ngobrol santai yang sebenarnya sampai ngantuk. Ya, udah selesai toh? Live-nya kita matikan dulu, tapi nanti tetap lanjut ngobrol santai. Kenapa nggak santai-santainya di live juga? Nanti iya, kan saya di live juga. sampai live-nya tambah kayak karu-karuan nanti. Ya mungkin ya live-nya saya matikan dulu. Terus orang lain lihat kita bubuk gitu. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah sharing-sharing. Mudah-mudahan tetap istiqomah dalam kebaikan. Semoga kita diberi Allah kelancaran usaha, kelancaran kegiatan sosial, kelancaran rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Semoga forum ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tuh, selesai nih. Sing iki lagi sampai ngantuk. Deh.